Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Karena saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada dan sedang menyaksikan tayangan ini, saya percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tetapi atas izin daripada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita berjumpa saat ini sekalipun melewati online? Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin perkarakan dengan hidup kita masing-masing. Itu sebabnya mari kita membuka hati kita sepenuhnya, biarkan Tuhan mengajar, menegur, dan menguatkan setiap kita lewat konten Indah Bersamamu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini yang saya mau angkat adalah digantung. Apa yang digantung? Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ada satu lagu sekuler yang sangat populer, bahwa mau dibawa kemana hubungan kita ini. Jadi seakan-akan dia merasa digantung, Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada kepastian. Entah bagaimana. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang janji, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya ini berhubungan dengan digantungnya ini, sebab ada banyak orang janji tapi terus digantung janjinya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan dan sebagainya, tidak seperti apa yang Tuhan janjikan dan jaminkan atas hidup kita. Nah, apa yang dimaksudkan dengan digantung pada konten kali ini, Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan sama-sama membahasnya. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh menghidupi atau kami boleh hidup di dalam janji-janjimu dan di dalam jaminanmu atas hidup setiap kami, sehingga kami tidak merasa digantung dengan apa yang sedang kami hadapi saat ini. Sebab apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya semua itu ada di dalam janji dan jaminan Tuhan, bahwa kami mampu untuk melewati segalanya, bahwa kami cakap mengatasi semuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada setiap kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang terjamin di dalam Engkau, sehingga kami tidak perlu ragu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir menjalani kehidupan ini, karena kami tidak pernah merasa digantung oleh Tuhan di dalam janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati persekutuan kami yang singkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma 4, Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama Roma 4 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa.
Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena kepercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Ayat yang ke-18 tadi, Bapak Ibu Saudara, katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap dan percaya. Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah hal yang mudah ketika kita dituntut untuk mempercayai sesuatu yang sudah pasti. Namun bagaimana seandainya kita dituntut untuk tetap memiliki keyakinan untuk hal-hal yang tidak pasti? Untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian, Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah ujian bagi iman percaya kita. Abraham dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Bagaimana mungkin ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa kalau pada kenyataannya umurnya sudah begitu lanjut, sementara rahim istrinya sudah tertutup? Tidak ada dasar untuk berharap. Yusuf juga dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Saat ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri dan dipenjara akibat difitnah istri Potifar. Sangat sulit untuk bisa mempercayai bahwa suatu saat ia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Musa juga dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Siapa yang berani memastikan bahwa bayi yang terapung di sungai Nil itu akan selamat? Bahkan ia akan menjadi seorang pangeran di Mesir. Daud juga dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang terjadi dalam hidupnya. Siapa yang berani memastikan bahwa seorang gembala yang pipinya masih kemerahan mampu untuk mengalahkan orang raksasa, bahkan pada akhirnya ia menjadi seorang raja? Barangkali Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kualitas iman kita yang sebenarnya sedang diuji. Kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak ketidakpastian dalam menjalani hidup kita hari ini. Dan kita sedang dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian yang ada. Semua yang serba tidak pasti tidak seharusnya menggoyahkan iman kepercayaan kita. Sebab keyakinan kita bukan berdasarkan pada situasi yang tidak pasti, melainkan kepada Tuhan yang pasti.
Jadi jangan biarkan ketidakpastian menggugurkan iman kita kepada Tuhan. Saat ini mari kita belajar dari Abraham, Bapak Ibu Saudara, yang justru memiliki keyakinan dalam ketidakpastian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Di dalam Roma 4 ayat ke-18 dikatakan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apakah kita berani untuk tetap percaya? Sekalipun tidak ada dasar bagi kita untuk berharap. Sesungguhnya memiliki keyakinan dalam ketidakpastian itu adalah kunci untuk mengalami mukjizat. Itu sebabnya tetaplah berharap. Sekalipun kita sedang tidak mempunyai dasar untuk berharap. Saya mau ajak kita sama-sama untuk menyatakan pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Sama-sama katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita merasa seakan-akan Tuhan itu sedang berdiam diri dan tidak peduli. Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang ada di dalam benak kita hari ini, izinkan saya mengingatkan setiap kita, kalaupun seakan-akan Tuhan sedang berdiam diri, percayalah, di belakang kita, Dia tidak pernah berhenti berkarya bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, sekalipun kita sedang tidak mempunyai dasar untuk bisa berharap, kita tidak punya satupun alasan untuk bisa percaya oleh karena apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam hidup kita hari ini, biarlah kita tetap percaya. Sekalipun kita tidak melihat, sebab firman Tuhan berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya
kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan, pemilik hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ya Bapa. Kami letakkan hidup kami di tangan-Mu. Saat ini Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Tuhan hanya minta kepercayaan kita. Sekalipun di saat kita sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya, Tuhan hanya minta kita untuk tetap pegang kepercayaan kita kepadanya. Sebab tidak akan pernah Dia kecewakan orang yang berharap kepadanya. Tidak akan pernah Dia permalukan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya ingat bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kita. Sehingga apapun yang sedang Dia rancangkan, apapun yang sedang Dia perbuat dalam hidup kita, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapa yang selalu bertindak. Setiap hari kami bangun, dan sepanjang hari kami diusik oleh perasaan takut dan khawatir yang sangat besar. Ada banyak hal tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam segala bidang yang mencoba untuk menekan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Namun pada kenyataannya seringkali kami tidak bisa mengelak. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah mengajar kami untuk kami jalan dalam kehidupan ini di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Apakah itu tentang masa lalu kami yang terus membayangi kami sampai hari ini? Apakah itu tentang masa kini yang selalu membuat kami merasa begitu takut dan khawatir? Terlebih lagi untuk masa yang akan datang, yang seharusnya ada di dalam tangan-Mu. Engkau telah melihat awal dan akhir.
dan mengetahui bagaimana semuanya yang akan terjadi dan semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan kami di tangan-Mu, dan Engkau menyertai kami di masa kini. Tolong kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat, sehingga kami dapat menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah sekalipun di tengah badai. Asal bersama-Mu, Tuhan, kami yakin kami aman. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau menyelamatkan kami supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami Engkau lebih berharga dari semuanya. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah hidup kami. Itu sebabnya, sekalipun saat ini kami sedang tidak mempunyai dasar untuk berharap, kami akan terus berharap hanya kepada-Mu. Mari semua yang selalu berharap kepada Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin.